Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten terluas, memiliki pantai yang memanjang dari selatan ke utara, dan sebagian pantai yang merupakan muara sungai. Kabupaten Ketapang dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi udara melalui Bandara Rahadi Usman dan transportasi sungai melalui Pelabuhan Sukabangun Ketapang. Kota Ketapang adalah kota yang memiliki keberagaman etnis. Mayoritas suku Melayu, suku Tionghoa, dan suku Dayak yang merupakan 3 suku terbesar di kota Ketapang, di mana memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, salah satunya pada suku Dayak di wilayah Tumbang Titi yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di bagian timur Kabupaten Ketapang. Kecamatan Tumbang Titi berjarak kurang lebih 90 km dari kota Ketapang. Untuk menuju Tumbang Titi, dapat digunakan transportasi sungai maupun transportasi darat. Tumbang Titi terletak di tepi Sungai Pesaguan. Masyarakat Dayak Pesaguan adalah kelompok masyarakat yang menyebut diri mereka sebagai orang Dayak Pesaguan Sekayu. Dayak Pesaguan merupakan masyarakat yang tinggal di bagian hulu Sungai Pesaguan. Dalam cerita rakyat Pesaguan di masa lampau, pemukiman masyarakat Dayak Pesaguan mengalami kehancuran akibat serangan orang yang memiliki kekuatan gaib. Akibat serangan tersebut, masyarakat yang selamat melarikan diri ke Bukit Jelayan. Saat berpindah ke bukit, seluruh pemukiman masyarakat Dayak Pesaguan berada dalam perlindungan Kerajaan Matan Tanjung Pura. Sebagai gantinya, tiap musim panen tiba, masyarakat akan mengumpulkan hasil bumi yang kemudian diserahkan ke raja sebagai upeti. Setiap satu kelompok pemukiman memiliki satu rumah bosar, beberapa rumah rakyat, dan jurong. Satu-satunya pemukiman yang memiliki rumah bosar dan masih bertahan hingga saat ini adalah rumah bosar Mandi Angin di Desa Jelayan yang telah mengalami 3 kali perpindahan dan 1 kali renovasi. Diberi nama Rumah Bosar Mandi Angin karena material yang digunakan dalam pembangunan berasal dari Bukit Mandi Angin yang berada di Desa Jelayan. Rumah bosar adalah rumah tinggal untuk domong atau kepala adat dan rumah orang banyak. Bukan berarti dimiliki oleh orang banyak, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat. Hal ini karena Dayak Pesaguan tidak mengenal rumah betang atau rumah panjang. Rumah bosar Mandi Angin sekarang memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan prosesi adat. Bentuk rumah bosar Mandi Angin memanjang ke belakang dan menghadap ke Bukit Mandi Angin. Tidak sepenuhnya persegi panjang karena semakin ke belakang semakin mengecil. Bentuk pondasi dan dinding yang miring serta lantai yang tinggi bertujuan untuk bertahan hidup dari binatang buas dan ngayau atau orang yang mencari kepala pada zaman dulu. Rumah bosar Mandi Angin tidak memiliki sekat sehingga segala aktivitas di dalam rumah dapat dilihat dari segala arah.
Jerambah, jerambah atau dapur. Selongkongan, selongkongan yang dikenal sebagai toilet atau WC. Palantaran, palantaran merupakan teras depan. Jampana, jampana merupakan teras kecil yang terletak sebelum tangga landai. Gelada, gelada merupakan tempat tidur yang terletak di lantai atas. Rumah besar memiliki jumlah tiang pondasi ganjil dan terdapat tiang utama. Memiliki dua jenis tiang pondasi, yaitu tiang tungkat dan tiang langsung. Tiang tungkat merupakan tiang dari pondasi sampai ke suite atau balok sloof. Sedangkan tiang langsung merupakan tiang dari pondasi sampai ke haling bajurut atau balok atas. Pada pondasi terdapat sistem sambungan coakan dan pasak. Tiang-tiang tersebut menancap ke dalam tanah dengan kedalaman 1,5 meter. Sebelum naik ke rumah besar mandi angin, terdapat jampana, yaitu teras kecil, berupa susunan papan-papan dan terbuat dari kayu ulin. Pada bagian depan terdapat palantaran, yaitu berupa kayu ulin berbentuk bulat yang disusun sejajar. Lantai rumah besar menggunakan jenis bambu toringayang yang diikat dengan rotan atau akar pohon menjadi satu dan disebut dengan sirat lantai. Sirat lantai yang digunakan adalah sirat lantai sisik terenggiling. Pada lantai terdapat balok-balok pembagi, yaitu pamotas dan naga-naga. Pamotas adalah balok di lantai yang membagi dua ruangan antara kiri dan kanan. Naga-naga adalah balok di lantai membagi dua ruangan antara depan dan belakang. Bentuk dinding pada rumah besar dinamakan layung panyung. Layung adalah dinding miring 3-5 derajat bagian samping kiri dan kanan bangunan. Sedangkan panyung adalah dinding miring 80 derajat bagian depan dan belakang bangunan. Terdapat jonang, yaitu tiang sebagai rangka dinding. Terdapat layang tabuan atau tempat mengintai ngayau di dinding depan, dan panjonyukan kubung atau tempat mengintai ngayau di dinding belakang. Dinding segitiga pada bagian depan disebut dinding panyayang tabuan, sedangkan bagian belakang disebut dengan dinding tumbalayar. Bahan untuk dinding terbuat dari tambi atau dinding kulit kayu yang dijepit dengan bambu dan diikat dengan rotan. Pada ujung dinding kulit kayu terdapat pengalapa tumbuh atau balok pelipit. Sedangkan halang bajurut adalah balok atas pada rangka dinding dan halang melintang merupakan balok melintang dari samping kiri dan kanan. Pada dinding panyayang tabuan terdapat balok penahan dinding yang disebut tiang tunjuk langit. Kayu yang melintang di tengah dari depan ke belakang disebut layung langit, dan kayu yang melintang di tengah dari kiri ke kanan disebut halang melintang. Pada rumah besar mandi angin, terdapat satu buah pintu atau yang biasa disebut lawang oleh masyarakat Pesaguan. Memiliki satu pintu untuk mempertahankan diri dari ngayau. Ukuran yang lebar dikarenakan pintu sebagai satu-satunya jalur sirkulasi keluar masuk rumah. Pintu dibuat menggunakan material kayu ulin dengan sistem pemasangan pintu menggunakan coakan dan sangkiding pintu. Rangka atap rumah besar terdiri dari todong malungkai laki dan todong malungkai batina dengan sistem pemasangan selang-seling. Sistem pemasangan yang seperti ini memiliki filosofi yaitu penyeimbang. Todong malungkai laki merupakan kayu bulat yang tidak bercabang, sedangkan todong malungkai batina merupakan kayu bulat yang bercabang. Terdapat tulak barat yang merupakan kayu penopang atap yang menyilang dari sudut atas ke sudut bawah.
Terdapat pula panyung guat atau kasau yang berukir sebagai balok penopang, menggunakan atap lapis yang lebar dan berpasa. Lisplang atau birai terbuat dari kayu ulin dan diukir dengan ukiran kombang menjolak dan dikunci dengan cucuk birai. Kepala jolo atau disebut kepala naga terletak di atap bagian depan rumah besar. Kepala jolo memiliki arti kejayaan. Sedangkan ekor jolo atau disebut ekor naga terletak di atap bagian belakang rumah besar. Selain kepala dan ekor jolo, terdapat pula ornamen cucuk birai yang merupakan pengunci birai atau lisplang. Terdapat 3 ornamen, yaitu ukiran kombang menjolak, ukiran pemuncak rebung, dan ukiran kombang tengkawan. Ukiran kombang menjolak terdapat pada dinding luar samping kiri dan kanan bangunan. Ukiran pemuncak rebung terletak pada birai atau lisplang. Sedangkan ukiran kombang tengkawan terletak pada bukaan dinding kiri dan kanan bangunan. Tangga terdiri dari 2 jenis, yaitu tangga bambang dan tangga landai. Tangga bambang dan tangga landai terbuat dari kayu ulin berbentuk bulat yang diberi pijakan dengan cara dipahat. Tangga landai merupakan tangga utama untuk naik ke rumah besar mandi angin. Tangga landai ditopang oleh tihang penandu kambing yang merupakan kayu menyilang di tangga dari rendah dan semakin tinggi. Pada tangga landai juga terdapat kalondayan yang berfungsi sebagai pegangan pada saat naik tangga landai. Pondasi menggunakan tihang tongkat dan tihang langsung. Pondasi ditancapkan langsung ke dalam tanah dengan kedalaman antara 1–1,5 meter dari permukaan tanah. Ujung kayu yang digunakan sebagai pondasi tidak dilancipkan. Ketinggian tiang tongkat dari permukaan tanah ke lantai adalah 1,5 meter. Kayu yang digunakan adalah kayu ulin. Terdapat lantai palantaran atau lantai teras yang memiliki ketinggian yang sedikit lebih rendah daripada lantai rumah. Material yang digunakan adalah papan kayu ulin. Balok penopang lantai palantaran disebut panggal, dipasang di atas kayu pengikat pondasi yang disebut suit. Sambungan antara suit dengan tihang tungkat tidak menggunakan paku atau pasak. Lantai rumah adalah lantai pada bagian ruang dalam rumah yang tidak memiliki perbedaan elevasi atau perbedaan ketinggian. Material yang digunakan adalah papan. Pada bagian bawah lantai terdapat kayu penyangga yang disebut panggal. Lantai jerambah adalah lantai pada bagian dapur. Pada bagian lantai jerambah, suit maupun panggal terpisah dengan kayu-kayu yang digunakan pada bangunan utama. Pemasangan lantai jerambah dengan cara papan kayu ulin dipasang di atas panggal yang ditopang oleh kayu suit. Dinding yang digunakan pada rumah rakyat menggunakan bahan kayu lapis dengan tinggi 2 meter. Bagian rangka dinding menggunakan tiang kayu ulin, kemudian dipaku ke kayu yang dipasang sebagai pengikat tihang. Kayu lapis tersusun secara vertikal dan dipasang sepanjang bangunan utama rumah. Dinding pada bagian jerambah masih menggunakan kulit kayu. Bukaan pada rumah rakyat terdapat pada pintu dan lubang jendela. Pintu atau yang masyarakat Pesaguan kenal dengan sebutan lawang terdapat pada bagian depan rumah dan di belakang rumah. Lawang pada rumah rakyat dibuat menggunakan kayu ulin. Pada bagian dinding terdapat bukaan jendela, namun tidak terdapat daun jendela.
Jendela ini tidak ditutup menggunakan daun jendela, namun hanya ditutup menggunakan kain. Lawang pada rumah rakyat tidak menggunakan engsel. Pada bagian sudut lawang dibuat lubang penahan daun jendela. Pada bagian lantai dibuat bulatan untuk memasukkan kayu penahan lawang. Pengunci lawang juga terbuat dari kayu ulin dengan sistem palang. Pada rangka atap rumah rakyat terdapat kuda-kuda kayu dengan kemiringan 40 derajat. Rangka atap rumah rakyat terdiri dari kuda-kuda, todong malungkai atau reng dan kasau. Material yang digunakan adalah kayu ulin. Pada bagian ujung depan dan belakang terdapat birai atau lisplang. Pemasangan birai ini tidak menggunakan paku, namun menggunakan kayu yang disebut cucuk birai. Tangga yang digunakan pada rumah rakyat adalah tangga Bambang yang digunakan sebagai pijakan, berasal dari kayu bulat yang ringan namun kuat dan keras. Tangga ini tidak dipasang secara permanen dengan lantai rumah. Jumlah anak tangga yang dibuat selalu ganjil. Hal ini merupakan kepercayaan masyarakat Pesaguan bahwa tidak boleh anak tangga berjumlah genap apabila tidak ingin bernasib celaka. Pondasi yang digunakan adalah pondasi tihang langsung. Material yang digunakan sebagai pondasi adalah kayu ulin berbentuk bulat. Pada bagian tengah tihang langsung, terdapat kayu bulat yang disebut sebagai jelapang. Jelapang berfungsi sebagai penahan hama padi, seperti tikus, agar tidak bisa memanjat naik ke atas jurung. Lantai pada jurong berupa susunan papan dengan ketinggian lantai dari permukaan tanah adalah 1,6 meter. Pemasangan lantai jurong tidak menggunakan paku, hanya disusun dan ditekan oleh kayu. Sambungan antara tihang langsung dan suit juga tidak menggunakan paku, namun menggunakan sistem lubang pada tihang langsung sesuai dengan ukuran kayu suit. Dinding jurong dibuat menggunakan papan yang disusun, memiliki kemiringan 5 derajat yang bertujuan agar hama padi tidak dapat memanjat naik melalui dinding. Rangka dinding menggunakan kayu dari tihang langsung yang dibentuk persegi, mulai dari jelapang hingga bagian ujung atasnya. Bagian dalam dinding jurong dilapisi oleh kulit kayu untuk menutupi celah dari susunan papan. Terdapat satu bukaan pada jurong, yaitu sebuah pintu dengan lebar 50 cm menggunakan kayu dan tidak memiliki engsel. Pintu pada jurong berada di bagian depan, namun juga ada beberapa jurong yang memiliki pintu di bagian tengah atas, tepatnya pada bagian tebing layar. Rangka atap dibuat dengan menggunakan kayu bulat yang dikenal dengan nama todong malungkai atau kayu reng. Rangka atap jurong tidak menggunakan sistem kuda-kuda. Pelapis atap jurong menggunakan kayu lapis atau yang biasa dikenal dengan sirap. Atap jurong memiliki kemiringan 30 derajat dan seluruh rangkanya menggunakan sirat atau sejenis tali rotan. Pada bagian ujung atap dipasang birai atau yang dikenal sebagai lisplang. Pemasangan birai tidak menggunakan paku pada rangka atap, namun ditusuk dengan menggunakan cucuk birai. Terdapat adat bermacam rupa, serta rumah bosar dan berharga, musik indah yang memecah kesunyian, dan bermacam tradisi yang penuh syarat akan nilai-nilai luhur dan agung. Inilah Dayak Pesaguan Sekayu. Arsitektur bangunan tradisional suku Dayak Pesaguan Sekayu merupakan warisan nenek moyang yang perlu kita jaga.
meskipun di tengah modernisasi. Namun, sambung Sulau Layang Tibung, perjuangan akan diteruskan, bahkan ditingkatkan sesuai dengan perkembangan. Sehingga, arsitektur bangunan tradisional suku Dayak Pesaguan tetap terjaga hingga pada generasi mendatang. Tangga tuh enggak ada tangga kayak gini kan. Tinggal yang ada tinggal di rumah adat, jadi memang fungsinya itu. Aku mulai masuk. Mungkin terjadi itu. Makanya saya katakan rancak tetapi mengalun. Tapi kalau gamelan Pesaguan itu sangat mengalun. Dan lagu-lagu pun itu diiringi dengan lagu-lagu yang mengalun. Ya. Mari kunjungi tanah Borneo, kau puaskan rasamu. Alam indah, manusia ramah, cantik manis lentera alamku. Mari menari ke hulu kawah, ramai kita ke hulu Papua. Ladang hati pun senang, oh Borneo tanah impian. Ini bukan Iya. Hitung. Mantap.